Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwirahayu Nugraini, NIM 30, selaku praktikan dari Praktikum Sistem Informasi Geografi dari kelas A. Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan mengenai pembuatan peta kemiringan lereng menggunakan persen dan derajat. Bahan yang saya gunakan pada kali ini adalah SHP file dari Kabupaten Semarang. Yang digunakan adalah SHP file administrasi dan kontur atau kemiringan lereng dari Kabupaten Semarang. Dan akan saya olah menggunakan software ArcGIS. Pertama-tama saya buka software ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian di sini saya pilih ISO A4 Landscape sebagai kanvas yang akan saya gunakan. Dan saya pilih tampilan data view. Kemudian pada bagian add data, saya tambahkan data yang akan saya gunakan, yakni administrasi dan kontur wilayah Kabupaten Semarang. Kemudian klik add. Setelah itu, tahap pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan georeferensi. Georeferensi dilakukan karena SHP file yang saya gunakan ini belum tercatat koordinatnya. Klik kanan pada layers, kemudian properties, dan pada koordinat di sini saya pilih project base coordinate, kemudian WGS 1984, dan setelah itu saya pilih yang Southern Hemisphere karena Kabupaten Semarang sendiri letaknya ada di bagian selatan, dan saya pilih yang 49S. Kemudian klik apply dan klik OK. Kemudian tahap kedua yang akan saya lakukan ialah melakukan topo raster. Di sini saya menggunakan toolbar search untuk mencari topo raster. Saya langsung ketikkan topo raster, dan topo raster yang saya pilih ialah yang analisis tools. Kemudian saya pilih inputnya adalah kontur, dan untuk bagian penyimpanan dan lain-lain saya biarkan seperti itu saja. Kemudian klik OK. Dan ini adalah hasil dari proses menggunakan tool topo raster. Tahapan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah memotong sesuai dengan daerah administrasi menggunakan tools extract by mask. Di sini saya langsung ketikkan extract by mask di search, kemudian klik 2 kali, dan pada input saya masukkan layer topo raster barusan, kemudian klik OK. Dan ini adalah hasil dari extract by mask, dan saya akan mengganti warnanya menjadi warna dari hijau ke merah. Dan ini adalah hasil dari proses menggunakan tools extract by mask. Tahapan selanjutnya adalah tahapan utama yang akan saya lakukan, yakni membuat peta kemiringan lereng menggunakan derajat dan persen. Oleh karena itu dibutuhkan tools slope yang ada di ArcToolbox. Di sini saya klik ArcToolbox yang ada di toolbar. Kemudian pilih menu spatial analysis. Di menu spatial analysis terdapat menu space.
kita pilih juga, kemudian akan muncul macam-macam menu lainnya. Di sini menu yang akan kita pilih adalah slope atau kemiringan. Klik 2 kali pada menu slope untuk menampilkan jendela baru tempat kita menginput data yang kita inginkan. Di sini data input yang kita masukkan, yang saya masukkan adalah ekstrak by mass atau ekstrak topo yang tadi. Dan saya pilih degree, untuk persen akan saya lakukan selanjutnya. Kemudian pilih OK, klik OK. Maka proses akan berjalan. Dan ini adalah hasil pengklasifikasian kemiringan lereng menggunakan derajat. Di sini saya ganti dulu nama layarnya agar lebih memudahkan saya. Kemudian proses yang sama selanjutnya dilakukan menggunakan cara yang sama juga, yakni menggunakan menu slope pada arc toolbox, kemudian menginput ekstrak topo, layer ekstrak topo, kemudian pilih yang persen. Dan ini adalah hasil dari mengklasifikasian kemiringan lereng menggunakan persen. Di sini saya mengganti namanya terlebih dahulu agar lebih mudah. Proses selanjutnya ialah melakukan pengklasifikasian ulang. Apabila dilihat di sini, baik itu derajat maupun persen, kita lihat di derajat dulu. Daerah Kabupaten Semarang tidak memiliki kemiringan lereng yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, di bagian klasifikasi saya akan mengklasifikasikan menggunakan acuan ini. Klasifikasi tadi dilakukan menggunakan menu pada arc toolbox, menu reclassify, dan pilih reclassify. Dan di sini karena tadi ada 5 kategori, saya pilih jadi 5 kelas, dan di sini value-nya saya ganti menjadi 8, 15, 25, 45, dan di atas 45. Kemudian klik OK. Dan klik OK lagi. Dan berikut adalah hasil dari pengklasifikasian ulang menggunakan parameter tadi yang saya gunakan. Di sini saya klik kanan Properties untuk mengganti warna dari mengganti nama dan mengganti warna serta mengganti value nama dari layer ini. Untuk penggantian warna, saya gunakan range warna dari warna hijau hingga warna merah. Warna hijau menunjukkan bahwa daerah tersebut landai, sedangkan warna merah menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat curam. Di sini dari 5 kategori yang saya masukkan tadi hanya ada 4 kategori yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, yakni datar, landai, agak curam, dan curam. Sedangkan sangat curam, wilayah-wilayah dengan kemiringan sangat curam tidak ada di wilayah Kabupaten Semarang. Setelah selesai, klik apply, kemudian klik OK. Dan ini adalah hasil dari pengklasifikasian ulang kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Semarang berdasarkan derajat. Untuk selanjutnya, pengklasifikasian ulang saya lakukan menggunakan persen. Di sini inputnya saya masukkan, kemudian pada bagian classify. Di sini karena terlihat juga bahwa tidak mencapai di atas 140, maka saya menggunakan parameter berikut ini untuk pengklasifikasian ulang kemiringan
lereng di Kabupaten Semarang. Di sini ada 7 kelas. Pada bagian classify saya klik, kemudian pilih 7. Dan di sini angkanya saya ganti berdasarkan parameter yang saya gunakan tadi. Kemudian klik OK dan klik OK lagi. Setelah proses selesai, dan inilah hasil dari pengklasifikasian ulang kelas kemiringan lereng dari menggunakan persen. Di sini saya mengklik kanan properties untuk mengganti nama, mengganti color range menjadi hijau hingga merah, dan mengganti mengganti nama dari masing-masing value. Di sini terlihat dari 7 kategori yang saya masukkan tadi hanya ada 6 kategori di wilayah Kabupaten Semarang. Datar, landai, agak miring, agak curam hingga curam. Sedangkan sangat curam tidak terdeteksi adanya lereng yang masuk kategori sangat curam di wilayah Kabupaten Semarang. Hampir sama seperti menggunakan derajat tadi, di mana tidak ada kategori sangat curam yang ada di Kabupaten Semarang. Setelah selesai, pilih apply, kemudian OK. Dan ini adalah hasil pengklasifikasian ulang dari menggunakan persen. Dari hasil membuat peta menggunakan derajat maupun persen, dua-duanya menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Semarang adalah wilayah yang cukup landai, di mana tidak teridentifikasi adanya lereng yang masuk kategori sangat curam. Jika kita lihat di sini wilayah paling landai berada di wilayah Rawapening yang ada di Desa Banyubiru dan Desa Kebondowo. Wilayah Rawapening sendiri merupakan suatu danau hasil dari depresi tektonik, oleh karena itu wilayahnya sangat landai. Sementara kita bisa melihat jika wilayah-wilayah yang paling tinggi atau masuk kategori curam hingga agak curam hingga curam adalah wilayah-wilayah yang ada di dekat gunung. Di sini tadi saya menambahkan batas administrasi desa untuk memudahkan analisis. Ini adalah wilayah Rawapening yang merupakan wilayah yang sangat landai karena merupakan danau. Kemudian di sebelahnya ini adalah kaki dari Gunung Telomoyo, oleh karena itu kemiringannya agak curam hingga curam. Kemudian kita lihat lagi daerah yang memiliki kemiringan yang berbeda, yakni agak curam hingga curam. Di bawah ini adalah daerah Ungaran Barat dan Ungaran Timur yang merupakan kaki dari Gunung Ungaran, dan ini adalah kaki dari Gunung Merbabu yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Getasan. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain yang cukup landai itu merupakan wilayah yang sudah mengarah ke Semarang, Semarang Kota, sehingga kategorinya cukup landai karena Semarang Kota sendiri merupakan wilayah pesisir. Sekian yang dapat saya praktikkan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.